Bapak Jokowi saja tidak membangun di Timur Leste, mereka sudah buat seperti ini. Apalagi kalau Bapak Jokowi membangun Timur Leste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video pembahasan saya kali ini saya akan membahas tentang ada seorang warga Timur Leste yang mengomentari video saya tentang jembatan Petuk yang pernah saya unggah beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Jadi dalam komentarnya itu beliau mengatakan seperti ini, teman-teman. Biar lebih jelasnya saya bacakan saja. Nama akunnya yaitu Ajo Lamas. Halo saudaraku Ajo Lamas yang ada di Timur Leste, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Baik teman-teman, komentarnya Bang Ajo Lamas seperti ini. Saya dari Timur Leste saudaraku, NTT. Cintailah Pak Jokowi. Karena dari dulu era Soeharto sampai SBY tidak ada infrastruktur apapun di NTT. Semuanya hanya dibangun di Pulau Jawa saja. Jadi saya mohon saudaraku NTT, 2024 pemilu, pilihlah Pak Jokowi. Meski saya orang Timur Leste, tapi saya sangat suka kebaikan Pak Jokowi itu. Viva Pak Jokowi, love you. By Ason Andrikson Maya, Timur Leste, Kabupaten Suai. Nah, teman-teman, kenapa saya mau menanggapi komentar dari Mas Ason yang dengan nama akunnya ini Ajo Lamas. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita orang Indonesia sendiri, terkhususnya bagi para pembencinya Bapak Presiden Joko Widodo, seharusnya ketika Anda melihat komentar ini, seharusnya Anda merasa malu. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana orang Timur Leste yang merupakan bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka sangat menghormati dan sangat menghargai apa yang telah Bapak Presiden Jokowi lakukan di Indonesia, terlebih khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Muncul pertanyaan di sini, apakah Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia juga membangun negara Timur Leste, sehingga orang ini atau Bang Ason ini begitu merasa bahagia dengan kehadiran dari sosok Bapak Jokowi. Bapak Jokowi saja tidak membangun di Timur Leste, mereka sudah buat seperti ini. Apalagi kalau Bapak Jokowi membangun Timur Leste, itu kira-kira seperti apa, saya juga tidak tahu. Nah, pada video saya kali ini teman-teman, saya lebih berpesan kepada para pembencinya Jokowi, para barisan sakit hati, yang sampai saat ini, mereka ini sepertinya belum bisa menerima kehadiran dari Bapak Jokowi memimpin bangsa ini. Entah apa alasannya mereka, sehingga mereka begitu benci. Saya bahkan berulang kali dalam video saya itu mengatakan bahwa sosok dari Bapak Jokowi ini benar-benar membuat orang yang dalam tanda kutip selama ini atau pada masa Bapak Jokowi belum memimpin bangsa ini biasa makan nasi ayam. Mungkin dengan kehadiran Bapak Jokowi, nasi ayam itu sudah tidak mereka makan lagi. Ya saya yakin pasti teman-teman bisa paham lah dengan
contoh yang saya buat ini. Kita tahu bagaimana Freeport itu diambil alih dengan saham sekitar 50%. Lalu ada Petromax atau apa itu juga diambil alih. Artinya yang selama ini mafia-mafia itu bekerja dengan tenang, namun kehadiran Bapak Jokowi membuat mereka itu cukup linglung. Nah, mengenai pernyataan dari Abang Ahson ini, dia mengatakan bahwa 2024 jangan sampai lupa dengan Bapak Jokowi. Mungkin perlu saya luruskan di sini untuk abang saya, Abang Ahson, bahwa sesuai dengan amanah konstitusi, Bapak Presiden Jokowi tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang ketiga kalinya. Itu ya, Abang Ahson. Jadi saya paham bagaimana Anda begitu menginginkan Bapak Jokowi harus 3 periode. Dan keinginan itu bukan hanya dari Abang Ahson saja ya. Sejujurnya kami masyarakat Indonesia, terlebih khusus masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur, kami sangat menginginkan agar Bapak Jokowi nantinya bisa memimpin kembali bangsa ini. Tetapi karena konstitusi telah mengatur semuanya, ya kita bisa apa? Tapi yang jelas kita mendoakan agar pemimpin bangsa nanti, penggantinya Bapak Jokowi nanti, itu bisa meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Bapak Jokowi. Nah, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini, teman-teman, itu terasa sangat singkat bagi kita. 2 periode itu kita merasa seperti hanya 1 periode. Karena apa? Hasilnya ada. Kita melihat hasilnya benar-benar ada dan nyata. Itulah kenapa orang-orang sering berkoar-koar atau berteriak bahwa di eranya Bapak Jokowi ini utang negara itu semakin menumpuk. Seperti pembahasan video saya kemarin, teman-teman. Di mana si Ratu Nyinyir dari Pantai Selatan, Ratu Nyinyir dari Pantai Demokrat, itu mengatakan bahwa eranya Bapak Jokowi ini utangnya sangat menggunung dan itu memberi beban kepada pemimpin yang berikutnya. Nah, saya pikir kalau pada zamannya Bapak SBY dulu, beliau benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia, mungkin saat sekarang di era kepemimpinan Bapak Jokowi itu, saya kira pekerjaan rumah yang dilanjutkan oleh Bapak Jokowi itu tidak sebanyak seperti saat ini, teman-teman. Makanya kita Indonesia ini butuh sosok pemimpin yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat. Bukan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk dompetnya sendiri, bekerja untuk kelompoknya sendiri. Bukan seperti itu. Sebagai penutup video, saya harus mengucapkan limpah terima kasih kepada saudaraku yang dari Timur Leste, yang begitu perhatian dengan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya kami di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, sebenarnya teman-teman, yang memberikan pujian ini bukan hanya warga dari Timur Leste saja. Banyak sekali negara-negara luar yang begitu merasa terkagum dengan kemajuan negara kita Indonesia ini di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Tapi itu berbanding terbalik dengan masyarakat Indonesia sendiri, terlebih khusus para pembencinya Bapak Jokowi, teman-teman. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video tanggapan saya terhadap Abang Ahson yang begitu perhatian dengan Indonesia. Terima kasih.